Gadis ini dari lahir sudah punya muka kuda. Dari sejak kecil sering ditertawa oleh orang di desa. Bahkan dia dikasih nama gadis muka kuda. Tidak menyangka gadis dengan muka jelek ini di masa depan akan menjadi ratu. Alasan dia punya tampilan yang aneh ini karena ibu dia mimpi saat sedang hamil. Satu kakek tua muncul dengan satu batu besar di tangan. Kasih tahu jika ini adalah anakmu. Setelah lahir dia akan sangat berbeda dengan orang lain. Tapi ketika dewasa akan menjadi pemimpin. Tidak lama kemudian, wanita ini hamil beneran. Pasangan suami istri ini akhirnya punya anak juga. Jadi mereka sangat bahagia dengan anak di perut ini. 10 bulan kemudian, wanita ini telah lahir satu anak cewek. Tapi bidan melihat anak ini langsung teriak. Ternyata anak ini punya muka seperti kuda. Kedua tidak percaya bahwa yang diomongin oleh orang tua itu adalah mukanya. Tapi mereka masih ingat kata-kata dari kakek itu jika harus menjaga anak ini. Karena anak ini punya muka seperti kuda. Jadi mereka kasih nama adalah nama. 10 tahun melalui dengan cepat. Gadis kecil ini dengan tampilan luar yang aneh. Yang lain bisa dibilang sempurna. Dia bisa tebak bahwa cuaca berubah untuk orang di desa tahu. Dan ajak semua orang menyerang para pemilik tanah. Umur masih kecil tapi pikiran sudah sangat dewasa. Tapi harus mengatakan bahwa muka dia diketawain oleh orang lain. Salah satu orang adalah anak pemilik tanah. Nama ingin kasih pelajari pria gemuk itu. Tapi setiap kali dia ingin melakukannya, gadis itu berpikir kata-kata dari ibu dia. Walaupun ke tempat lain harus tetap menjadi orang baik. Suatu hari Nama main di dalam hutan. Nama melihat satu anak diserang oleh ular. Jadi Nama ambil tongkat lempar ke arah ular itu. Dan tarik tangan anak itu langsung lari. Kedua lari ke tebing gunung. Melihat tidak punya jalan untuk melarikan diri lagi, Nama langsung meloncat ke bawah. Untungnya kedua diselamatkan. One day, in a city full of lights. Dan mulai saat itu, pangeran terus berpikir ke gadis yang punya muka kuda itu. Ketika anak pemilik tanah datang untuk jelekin Nama, setiap kali akan menggunakan cara yang beda. Membuat Nama sangat sedih. Dia duduk menangis di bawah pohon ini. Saat ini ada seorang kakek tua muncul di depan Nama. Kakek ini menggunakan sihir. Tampilan Nama langsung berubah semua. Gadis kecil ini tidak percaya bahwa dia sudah menjadi cantik. Sebelum kakek itu pergi berikan kepada satu kalimat. Sekarang jika kamu ingin menjadi cantik, tutupi matamu dan bayangkan wajah cantik yang kamu inginkan. Saat kakek itu hilang, Nama balik ke muka kuda seperti sebelumnya. Gadis ini punya muka yang sangat jelek. Tidak menyangka gadis ini ingin menikah dengan pangeran. Nama tidak hanya ambil layangan punya pangeran dan memaksa pangeran harus nikahi dia. Pangeran dari kecil sudah suka main layangan. Raja karena ingin anak bahagia, jadi sering membuat pesta layangan. Sekarang pangeran sudah dewasa. Sudah waktu bahas soal pernikahan. Pangeran yang tampang seperti dia, jelas pasti akan menjadi daging wangi punya negara terdekat. Raja negara dekat ingin dia nikah sama putri mereka. Jadi raja beri satu syarat adalah jika ada yang main layangan dan menang, orang itu akan bawa putri pulang. Tapi pertandingan belum selesai. Kedua layangan punya dua pihak sudah putus. Saat sedang mencari layangan, pangeran lari ke dalam hutan. Tapi melihat satu gadis yang aneh sedang duduk di atas layangannya. Momen gadis itu berbalik. Pangeran langsung kaget ingin pingsan di situ. Dan pangeran sudah menemukan. Nama adalah gadis waktu itu selamatkan dia di dalam hutan. Pangeran ingin ambil layangan. Tapi Nama tidak mau balikinya. Bahkan di depan semua orang. Bilang jika ingin ambil layangan, pangeran harus bawa Nama pulang untuk menjadi istri. Semua orang berpikir hal ini mustahil. Tapi pangeran langsung setuju dengannya. Oke, saya setuju. Jika kau balikin layangan saya akan menikah dengan kau. Ternyata ini bukan layangan yang biasa. Alasan adalah sejak pangeran ikuti layangan yang tupus saat masih kecil,
Dia bertemu dengan satu dewa. Dia menemukan dewa. Orang ini kasih tahu pangeran. Layangan ini adalah simbol untuk bertemu dengan jodohnya. Harus jaga dengan baik. Karena akan ada suatu gadis yang cantik akan datang dengan layangan ini. Untuk bertemu dengan gadis yang dia inginkan. Pangeran langsung setuju dengan permintaan dari Nama. Tidak lama kemudian, Nama menunggu pangeran datang untuk bawa dia masuk ke istana. Tapi sudah puluhan hari melalui. Pangeran tidak muncul. Bahkan ada ilusi muncul di depan dia. Dia berpikir pangeran kirim orang datang untuk antar dia. Tapi melihat dengan jelas. Ternyata itu adalah orang-orang di desa ini. Semua orang berpikir dia sudah gila. Tapi setelah itu mereka harus diam semua. Nama sudah cari sampai istana. Tanya kenapa pangeran tidak jemput dia. Tapi dimarahin oleh orang di dalam istana. Raja kasih perintah untuk usir mereka keluar istana. Jika tidak pergi dari sini raja akan bunuh keluarga Nama. Mereka tidak berani untuk cari masalah dengan keluarga raja. Jadi langsung pergi dari istana. Setelah itu raja nambah tua. Para orang pintar berkata, karena pangeran sudah memenuhi janjian jadi dia dihukum. Karena tidak berdaya. Jadi raja kirim orang untuk jemput Nama masuk ke dalam istana. Nama dengan pakaian yang indah. Raja kirim banyak orang datang untuk jemput dia ke dalam istana. Tapi ketika sampai ke gerbang istana, penjaga tidak izinkan Nama masuk ke dalam. Ternyata ini adalah trik dari raja. Dia berpikir jika Nama tidak masuk ke dalam istana, Nama akan langsung pergi dari sini. Dan janjian itu akan dibatalkan. Tapi Nama bukan gadis yang biasa. Dia tahu jika pulang seperti ini, pasti semua orang di desa akan tertawa dia. Jika langsung menggunakan sihir. Nama masih berdiri di depan istana. Raja melihat Nama tetap keras seperti itu. Jadi suruh dia harus selesaikan misi yang sangat sulit. Jika dia bisa kalahkan suku raksasa di atas gunung sana, Nama boleh masuk ke dalam istana.